ya, di mana urinnya itu penuh sehingga vesika urinnya melampaui batas sehingga pasiennya betul-betul merasakan nyeri, ya, nyeri yang sangat hebat. Lalu secara anatomis kalian harus paham bahwa ada pada laki-laki, ya, ada kantung kemih, kemudian juga ada prostat, kemudian ada uretra. Uretra sendiri nanti dibagi menjadi 3 parts, yaitu uretra pars pars prostatica, pars membranacea, dan uretra pars pendularis. Jadi paling sering memang mengalami retensi urin itu adalah pada laki-laki karena uretranya panjang. Sangat memungkinkan adanya hambatan atau sumbatan di sepanjang uretra pada laki-laki. Pada prinsipnya, seseorang bisa berkemih kalau memenuhi 2 syarat. Perlu diingat ya, tolong diingat. Jadi syarat pertama adalah memiliki kantong kemih yang baik sebagai pompa. Jadi pompa kantong kemihnya bisa memompa, ya. Kemudian syarat kedua adalah uretranya yang bebas hambatan, uretranya normal. Ada salah satu atau salah dua dari pada itu, jadi misalnya kantong kemihnya bermasalah, uretranya ada penyumbatan, maka seseorang tidak akan bisa berkemih secara normal atau akan mengalami retensi urin. Ini saya rangkum beberapa etiologinya, ya. Yang pertama, retensi urin terjadi karena kelemahan detrusor, kelemahan otot-otot pada bladder. Bisa disebabkan karena cedera tulang belakang, bisa karena kerusakan saraf pada pasien-pasien diabetes, atau obstruksi yang berkepanjangan sehingga detrusornya menjadi rusak. Yang kedua, ada namanya disinergi detrusor sphincter. Di tengah-tengah antara bladder dan uretra ada namanya sphincter, sphincter uretra. Sphincter uretra itu harus membuka dan menutup pada saat yang tepat. Pada saatnya berkemih dia harus membuka, pada saatnya dia menampung dia harus menutup. Kadang-kadang pada pasien-pasien dengan cedera tulang belakang, waktunya dia berkemih, dia nggak mau keluar, nggak mau buka klepnya. Jadi disinergi ya sphincternya sehingga dia tidak bisa berkemih. Atau juga bisa terjadi karena obstruksi jalan keluar. Obstruksi jalan keluar bisa karena satu, prostat, ya, struktur uretra, fimosis parafimosis, atau ada bekuan darah yang menyumbat. Nah ini bagannya, tidak semua pasien tidak bisa kencing itu berhasil dipasang kateter. Ya, jadi misalnya gini, kalian harus mengidentifikasi seseorang itu tidak bisa kencing karena apa? Jadi misalnya pada pasien laki-laki usia tua yang biasanya disebabkan karena prostat, maka langsung lakukan pemasangan kateter. Kalau pasiennya usia muda, kemudian ada riwayat kencing nanah, kemungkinan dia terjadi struktur. Kalau bisa dipasang kateter, mungkin dipasang kateter ukuran kecil. Kalau tidak bisa atau tidak berhasil pasang kateter, lakukan sistostomi atau fungsi suprapubik. Aku lagi ngajar nanti ya, sebentar ya. Oh iya dokter. Iya, sebentar ya. Kalau penyebabnya karena batu, maka batunya harus didorong sehingga bisa keluar dari uretra. Kalau penyebabnya karena bekuan darah, maka harus dikeluarkan bekuan darahnya. Nah, kalau penyebabnya tadi saraf, kantong kemihnya nggak memompa tadi, maka lakukan kateterisasi. Jadi dari ini yang bisa dipasang kateter kalau uretranya itu intak atau kalau gangguan saraf pada kandung kemih. Prinsip yang harus kalian tahu adalah semua retensi urin harus dikeluarkan kencingnya. Jadi prinsip kamu nanti jaga UGD. Jadi semua yang tidak bisa kencing, full blast, perut abdomen bagian bawahnya cembung, harus dikeluarkan urinnya. Gimana caranya? Pertama pasang kateter dulu. Kalau bisa pasang kateter selesai, ya. Tetapi kalau ternyata tidak bisa pasang kateter, lakukan yang kedua, fungsi suprapubik yang pada hari ini akan kita lakukan, akan diajarkan bagaimana langkah-langkahnya.
Sampai sini cukup jelas ya teori-teorinya ya. Nah ini syarat-syaratnya, prinsipnya nanti mungkin langsung akan saya demokan saja supaya kalian lebih mudah ingat gitu ya. Nah, ini kateterisasi. Kemudian fungsi suprapubik bisa dilakukan dengan aboket, middle, atau dengan trokar. Nah ini yang open nggak perlu kalian tahu. Baik, sampai sini teorinya. Kalau untuk teori tentang retensi urin, pasang kateter, mana yang dipasang kateter, mana yang difungsi suprapubik. Ada yang bingung atau yang tidak mengerti nggak? Ada yang masih bingung nggak? Sebelum saya langsung demo. Jadi sebelum demo, saya tanya dulu, sudah paham belum? Mana sih yang dipasang kateter, mana yang difungsi suprapubik? Diem. Gimana? Diem ini artinya ngerti apa nggak ngerti nih? Sudah, Dok. Sudah ya? Oke. Kalau gitu kita langsung aja, Mang. Kita langsung mulai demokan. Oh iya, share-nya tutup dulu ya. Oke, langsung didemokan aja ya kan. Oke. Bisa, aku sambil lihat ya. Jadi pada laki-laki relatif lebih mudah dibandingin perempuan. Karena jelas lubangnya yang mana. Ya, pada laki-laki kan jelas ujung penis ini lubangnya. Oh, enggak fokus dong. Misalnya. Ini kelihatan. Kelihatan ya. Nah, kalau pada perempuan kesulitannya adalah karena medan areanya yang biasanya kecil ya, sehingga harus dibuka dulu labium majoranya. Satu-satu akan saya ajarkan. Ada yang laki-laki dulu ya. Apa-apa saja yang harus dipersiapkan? Pertama kateternya, kemudian urin bag, kemudian balon katet spet, kemudian duk steril, kemudian ada plester, kemudian ada ini betadine untuk aseptik antiseptik. Mohon maaf, dokter. Boleh ya, gimana? Tidak kelihatan, dokter, videonya. Oh, tidak kelihatan, Mang. Oh, ketutupan kali ya. Videonya kelihatan di ini, jangan di saya. Di PSPD tahun 4. Nah, di PSPD tahun 4. Oh, sudah, dokter. Ya. Kelihatan kan? Di PSPD tahun 4. Sudah, dokter. Ya, dokter. Terlihat, dok. Terlihat, Ya, dok. ya. Jangan lihatnya di saya. Kalau di saya, ini kameranya ada di tengah. Jadi ada juga bengkok. Nanti ada kasa ini untuk proses aseptik antiseptiknya. Jadi siapkan beberapa dulu. Oke, langkah pertama tetap sebelum melakukan apapun inform concern. Apa yang harus kita apa yang mau kita kerjakan, alasannya gimana ya. Edukasi Bapak, Bu, Bapak tidak bisa kencing sehingga perutnya besar atau kencing tidak bisa keluar. Apakah bersedia dilakukan pemasangan kateter? Mungkin ada perasaan tidak nyaman. Nah, kalau pasiennya setuju, kamu lakukan pertama prosedur aseptik antiseptik dulu. Ya, ini jadi pakai dulu kateternya. Kemudian jangan lupa ini nanti ada betadine simulasi saja ya. Lakukan aseptik antiseptik ya. Melingkar gitu semua
Sampai semua ini bersih. Kenapa? Karena kan nanti kita akan pegang-pegang ini. Jadi supaya dia steril semuanya, ya. Kalau tidak cukup satu kali, lakukan 2 kali, ya. 2 kali, ya. Lakukan aseptik antiseptik begini, terus melingkar, ya. Oke. Setelah selesai, pasangkan dup steril, ya. Baru juga betah di Ya. sini. Adem guys, ternyata guys. Sampai. Wah, kagak. Ya, sebelumnya ini bisa kita buka dulu ya untuk memudahkan kalian. Suara kita. Nah, bisa dibuka terlebih dahulu supaya nanti kalian lebih mudah dalam pemasangan. Baik, ini sudah semua set ini sudah steril, sudah septic antiseptik, ininya sudah terbuka, kemudian urin bagnya juga sudah dibuka. Yang pertama lakukan lubrikasi dulu, ya. Lubrikasi sebenarnya ada satu set khusus ya, jadi silokain yang sudah dalam bentuk pasta begini. Jadi udah ada dalam bentuk apa itu namanya? Sudah dalam botol seperti ini ya. Silokain jelly atau mereknya macam-macam. Cuman karena di sini nggak ada, berarti kalian harus memasukkan dulu jelly ke dalam sini. Nah, ya, jelly dimasukkan kurang lebih sekitar 5-10 cc. Nah, lalu yang pertama, mungkin kalian pernah sebelumnya melihat orang memasang kateter ya, jelinya hanya diolet-olet di tangan saja. Tolong itu nanti jangan dilakukan lagi ya. Jelinya misalnya, ini saya contohkan yang salah ya. Ini saya berikan contoh yang salah. Jelinya hanya diolet-olet di sini saja. Ya, tolong itu tidak dikerjakan lagi, nggak boleh ya. Yang benar adalah jeli ini disemprotkan langsung masuk ke dalam ini ya, 5-10 cc, masukkan semua agar uretranya mengembang. Jadi pada saat kita memasang kateter ini dia akan apa namanya, seolah-olah seperti mengambang di dalam jelinya sehingga dia tidak akan menyebabkan iritasi pada uretra. Ya, kemudian pasang biasa gentle. Ya, kalau pada laki-laki kateternya dimasukkan hingga ke percabangan. Nggak muat memang. Ada yang lebih kecil lagi nggak kateternya? Coba yang 12. Di situ, bukan di situ. Ya, tadi udah saya semprot jelinya. Lalu tinggal dimasukkan begini. Masuk ya. Terus kalau pada laki-laki lebih aman, safe, kalian masuk sampai ke percabangan. Ya, masukkan sampai ke percabangan. Setelah itu lakukan pengembangan balon. Balon yang digunakan adalah menggunakan cairan yang namanya Aquades. Jadi jangan gunakan NaCl ya, gunakan Aquades. Begitu. Masing-masing kateter dia berbeda ukuran pengembangannya, Dek. Seperti ini saya contohkan. Pada kateter yang ini dia bisa 30 ml. Kalau kateter yang ada di sini ini 15 ml. Jadi kita sesuaikan dengan ukuran kateter yang kita pakai. Ya, tetapi saran saya gunakan 15-20 cc. Ya, aman. Ya, masukkan, kembangkan balonnya. Terus boleh. Lalu sambungkan dengan urin bag. Biasanya ini kan keluar, ditampung di apa namanya, bengkok boleh atau ada kom boleh, ditampung dulu ya.
Makanya memang sebenarnya pemasangan kateter lebih enak kalau kita ada asisten. Jadi begitu masuk, langsung urin bag bisa dipasang, kamu mengembangkan balon. Gitu ya. Jadi ini sudah masuk kateternya. Yang terakhir adalah bagaimana memfiksasi dia ini supaya aman. Ya. Biasakan setelah kalian selesai melakukan pemasangan kateter, dia ini difiksasi ke daerah ini, lateral ya, paha medial gitu. Supaya dia tidak tertarik-tarik begini. Ya, dengan tadi digunakan plester boleh. Aduh, nggak ada guntingnya. Nah, gini. Di plester begini. Ya, seperti itu. Jadi setelah itu kalian bersihkan, misalnya ada sisa jelly, boleh sekalian dirapikan alat-alatnya. Kira-kira seperti itu langkah-langkahnya. Saya ulangi lagi sekali lagi ya. Yang pertama, inform concern. Pastikan selalu inform concern. Yang kedua, aseptik dan antiseptik. Aseptik itu kamu pakai handscoon ya, kemudian dilakukan disinfeksi dari medial ke lateral, mungkin sekali atau 2 kali. Setelah itu lakukan pemakaian duk ya, supaya medan operasi kita itu tidak kotor. Pasang duk. Setelah pasang duk, pertama adalah lubrikasi dulu ya, masukkan jelinya dulu. Setelah itu baru masukkan kateter hingga ke percabangan. Setelah sampai percabangan, kemudian kencing keluar, kencingnya bisa ditampung dulu di bengkok atau di kom. Kembangkan balonnya, baru pasang urin bag-nya. Terakhir, dibereskan, dilepas dupnya, dilakukan fiksasi ke arah paha medial. Seperti ini. Itu untuk yang laki-laki. Ya. Untuk perempuan, pada prinsipnya sama saja. Hanya saja, secara anatomi lebih berbeda. Mang, zoom ke sini, Mang. Tolong di zoom. Tidak boleh ada yang tidak tahu ya, apalagi perempuan yang punya organnya nih. Seringkali, beberapa kali saya menguji mahasiswa, masangnya ke vagina bukan ke uretra. Itu kalau pengujinya memang ini jelas nggak lulus harusnya. Jadi tolong di zoom ke arah sini. Ya, ada 2 lubang pada perempuan, kelihatan nggak, Mas? Oh, coba deketin lagi, Mas. Nih. Jadi ada 2 lubang secara anatomi, lihat, kelihatan nggak, Mas? Jadi ini ada 2 lubang yang dipasang itu ke uretranya yang atas. Jadi posisinya dia paling kranial, ada lubang di posisi sebelah atas, ukurannya bulat kecil. Nah, di situ kita pasang di sini. Kalau yang bawah itu vagina. Jangan sampai kalian salah masang. Saya pastikan nggak lulus deh. Kalau jelas masangnya ke vagina, jelas nggak lulus. Ya, jadi kalau nanti dapat kasusnya perempuan nggak bisa kencing, harus pasang kateter. Jangan sampai salah masuk ke vagina ya. Ulangi lagi, dekat lagi, zoom. Lubangnya ada yang di atas. Ini di atas ini ya. Memang agak susah, jadi memang harus dibuka dulu, agak dibuka gitu ya. Tangan kiri membuka labianya. Kalau saya biasanya gini posisinya. Ulang. Jadi posisi kita itu lebih enak di sebelah kanan pasien. Jadi tangan kiri kita membuka labia, kemudian tangan kanan udah pegang pasang kateter, ya, langsung masukkan ke dalam lubangnya. Nah, ada sedikit berbeda pada perempuan. Perempuan kan uretranya pendek.
Jadi kita tidak harus masuk mentok sampai percabangan. Kalau pada perempuan, asal sudah keluar, jadi kira-kira masuk 5 cm, 5 sampai 7 cm itu masuk, terus udah ada tanda keluar urin, cukup, nggak usah didorong lagi. Ya, beda pada laki-laki kan uretranya panjang. Jadi kalau pada perempuan, cukup kira-kira masuk sekitar 5 sampai 10 cm, terus apalagi sudah ada urin yang keluar, itu sudah cukup, sudah masuk. Karena memang uretra pada perempuan pendek. Ya, kira-kira itu tricky-nya adalah pada wanita adalah mengidentifikasi lubangnya. Itu yang tricky ya. Lainnya saya pikir simple, nggak ada masalah. Pada laki-laki jelas, tapi tricky-nya karena salurannya panjang. Jadi kalau kateter ini terlalu besar, dia nggak masuk. Kalau pada perempuan relatif lebih mudah karena uretranya pendek, tetapi ya itu identifikasi lubangnya. Kadang-kadang mahasiswa ini sering salah. Asal ada lubang gede masuk pada vagina. Clear ya? Oke. Kemudian nanti kalian akan disuruh melakukan uji coba atau simulasi sendiri di rumah dengan menggunakan manekin, ya manekin buatan. Manekin buatan ini terdiri dari lilin, ada sedotannya. Ini contoh wanita. Jadi nanti dibuat lilin 2 begini, di dalamnya ada sedotan, sedotannya ini nanti disambung. Oke, nah kita lubang uretra, bawahnya lubang vagina. Nanti kalian tetap mencobakan di rumah, tetap semua prosedur dicobakan. Jadi seolah-olah memang benar-benar seperti manusia gitu. Jadi ada proses aseptik antiseptiknya, proses inform consentnya dulu, aseptik antiseptik, kemudian disinfeksi, pakai duk, persis semua harus dilakukan walaupun memang adanya di rumah manekin seperti ini, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu lubangnya, kalau perempuan ada 2, yang dipasang yang atas, yang bawah vagina. Kalau pada laki-laki cuma 1 aja begini manekinnya. Nanti kalian buat apa namanya itu? Gue kayak ketawa. Kayak skrotum soalnya ini. Kayak bukan buli-buli ini. Kayak telur. Ya, jadi ini sama ada sedotannya, lurus disambungkan, nanti ada penampungan air seolah-olah sebagai penanda untuk keluar kateter. Gitu. Ya mungkin nanti karena kan ini kan manekin bohong, mungkin baru masuk segini udah mentok, dia udah nggak bisa masuk lagi. Jadi nggak bisa pakai teori saya tadi sampai percabangan, nggak bisa, karena kan memang ini makin pura-pura, uretranya jadi lebih pendek. Tetapi kalau pada real case, real patient, memang biasanya harus sampai percabangan kalau pada laki-laki. Oke, satu lagi, apabila kita nggak bisa pasang kateter, aduh mentok, nggak bisa diapa-apain. Apa yang harus kita kerjakan yaitu dilakukan fungsi suprapumbik. Ya, manekinnya mana, Bang? Nggak ada. Memang nggak pernah dilakukan ya. Oke, kalau gitu saya pakai video. Kalau gitu saya pakai video untuk fungsi suprapumbik. Mohon maaf, saya ngambil videonya dari luar karena belum punya kita manekinnya. Untuk fungsi suprapumbik saya pakaikan video ya, Dea ya. Baik, Dok. Saya lagi ha. Kelihatan ya. Jadi ini kasusnya adalah laki-laki 70 tahun, dia struktur uretra, retensi urin full blast gede. Sebelum saya lanjut, ya, siapa yang sampai saat ini masih bingung dia ini retensi urin atau anuria dari pemeriksaan fisik dan anamnesis? Saya
nebak aja saya nih, ini aja ya, random aja saya tanya ya. Banyak perempuannya ya. Joseph, hidupin speaker kamu Joseph. Ya dok. Apakah, jadi gini, bagaimana pemeriksaan fisik orang yang retensi urin? Jadi kan orang datang keluarnya sama nih, kamu harus bisa bedain dong. Oh dia ini memang nggak bisa kencing, atau satu lagi, oh orang ini anuria nggak ada kencingnya. Yang satu karena retensi urin, yang satu karena CKD. Bagaimana bedanya, Yosef? Kalau ini kalau misalnya kalau dari saya ambil USG dulu sih dok, soalnya kalau misalkan retensi urin kan kalau lewat USG atau lewat CT itu misalnya lewat lewat imaging dulu itu kita kan jadi tahu pertamanya itu dia itu karena CKD atau karena kerusakan anatomisnya di sekitar uretranya gitu dok. Itu sih kalau dari saya dok. Oke, yang benar. Kalau Renata Aurelina, bagaimana dek? Kamu bisa tahu seseorang itu, oh ini retensi urin, oh ini anuria, tanpa USG, tanpa imaging, gimana kamu bisa tahu? Izin menjawab. Renata? Ya silakan Renata. Mungkin pertama dilihat dulu dok, kalau misalnya yang retensi urin itu biasanya kan perutnya membesar, mungkin bisa diperkusi dok. Oke, apa yang kamu dapatkan dari perkusi? Perkusi apa? Ini. Semester berapa? Udah tinggi nih kan, semester tinggi nih kan? Semester berapa ini ya? Semester 7 dok. Udah tinggi nih, udah mau masuk koas ini, harus bisa. Ayo Renata. Udah benar tuh tadi, dengan cara inspeksi perkusi. Kalau dia urin, dan saya bantulah karena supaya nggak terlalu lama. Kalau dia urin, suaranya timpani atau redup? Redup. Iya, gitu aja. Jadi perutnya sama-sama besar nih. Kamu cukup melakukan perkusi aja. Kalau suaranya dep redup, berarti itu full blast ya gedenya. Tetapi kalau di perkusi ternyata suaranya tong-tong kayak udara, ya berarti itu bukan retensi urin. Sama-sama perut bagian bawahnya membesar, sama-sama sakit, tapi mungkin yang satu penyebabnya ileus atau usus, atau apa namanya obstruksi usus, yang satu karena obstruksi urin. Kata kuncinya itu tadi, diinspeksi, dipalpasi, diperkusi. Kalau diperkusi emang redup, ya berarti itu isinya air. Ya Yosef ya, jadi kamu nggak perlu repot-repot pakai USG, hanya dengan mata kamu, dengan tangan, itu sudah bisa. Nah sekarang saya kasih contoh. Siap, dok. Pasien yang memang betul-betul mengalami retensi urin. Nah lihat. Oke, lihat ya. Jadi ini betul-betul ada laki-laki yang betul dia nggak bisa keluar benar kencingnya. Lihat seperti itu. Jadi perut abdomen bawahnya betul-betul bengkak. Yang paling penting dari teknik fungsi suprapubik ini adalah satu, memilah atau mendiagnosis bahwa orang ini full blast retensi urin. Yang nomor dua, menentukan lokasi puncture-nya, lokasi fungsinya. Gunakan aboket yang ukuran paling besar dari tempatmu. Ya. Langsung aja didus gitu aja, kira-kira 2 jari di atas simplicis pubis atau 2 cm di atas simplicis pubis, tegak lurus. Terus nembus, posisi tegak lurus. So easy katanya kan, ya. Jadi memang simpel banget. Tetapi yang sulitnya adalah mendiagnosisnya bahwa dia retensi urin. Lalu urin akan keluar lewat selang.
Tuh, lihat ya. Dipertahankan sampai betul-betul kosong. Gunakan advokat yang paling besar. Nanti jarumnya dicopot. Nah, di dalam infus itu kan, atau advokat itu kan ada yang bagian plastiknya. Bagian plastiknya itu yang ditinggal. Dipertahankan. Lalu difiksasi. Sampai betul-betul keluar semua urinnya. Difiksasi. Gimana? Bisa ya? Jadi, saya sudah mengajarkan dua hal. Yang pertama, kalau orang nggak bisa kencing, pertama, pasang kateter. Bagaimana caranya? Kamu coba dulu jalur normal. Keluarkan kencingnya melalui uretra dengan pemasangan kateter. Pakaikan dulu pertama yang ukuran agak sedikit lebih besar, 16 atau 18. Kalau nggak berhasil, bisa lebih kecil, diturunin. 14 atau 12. Kalau 14-12 nggak bisa juga, dan pasien betul-betul kesakitan, sementara akses untuk ke urologi, misalnya cukup jauh, misalnya kamu di daerah mana, misalnya daerah Lampung Barat, atau daerah gunung sana, di daerah Tanggamus yang jauh dari akses kesehatan, lakukan dulu ini, fungsi dulu seperti itu. Dan ini betul-betul sangat menolong pasien. Kalau kamu bisa melakukan ini dengan benar ya, dengan satu, nggak perlu nggak perlu teknik khusus saya pikir ya. Yang penting lokasinya betul, 2 jari di atas simfisis pubis, ditusuk, bles gitu aja. Kemudian bagian besinya dicabut, bagian plastiknya dipertahankan, sambung dengan selang apapun itu, keluar urinnya, pasien akan lega. Baru kalian boleh kirim pasiennya ke dari Lampung Barat 3 jam atau 4 jam, kirim ke Bandar Lampung yang ada fasilitas atau ada dokter urologinya. Baik, saya kasih kesempatan 5 menit, kalau ada yang mau bertanya boleh. Silakan, Dek. Assalamualaikum dok, izin bertanya dok. Boleh, silakan. Baik dok, mohon maaf. Untuk yang tadi pemasangan kateter pada wanita dok, untuk pada wanita, itu lubrikannya langsung dimasukkan ke dalam ureter atau lubrikannya diberikan pada tangan dok? Soalnya tadi belum dijelaskan dok. Baik. Prinsipnya tetap sama, hanya saja gini. Pada uretra sulit memasukkan lubrikan langsung ke dalam lubangnya itu. Ya. Karena juga memang kalau pada laki-laki jelas kan ada penisnya itu, jadi bisa dimasukkan. Jadi kalau pada perempuan boleh dioles dipakaikan pelicinya itu sedikit di bagian ujung kateternya, boleh. Ya, tetapi kalau bisa memang benar-benar mudah diidentifikasi dan kalian memiliki silokain jelly yang sudah berbentuk kayak jarum seperti itu tetap lakukan di lubangnya. Tetapi kalau tidak ada nih, kalian tidak punya silokain jelly yang khusus, hanya pakai spray itu, kan agak susah, karena kan gede dia. Maka boleh dioleskan kalau pada perempuan, boleh dioleskan di kateternya. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Ya. Ada lagi? Izin bertanya dokter. Boleh. Assalamualaikum dok. Izin bertanya. Saya ini Manabila Putri. Kalau boleh tahu kenapa ya dok, kateter itu tidak boleh langsung disambungkan dengan urin bag? Oh, maksudnya dari awal settingannya langsung disambungkan ke urin bag maksudnya? Iya, betul dokter. Pada prakteknya, kan kita sebelum melakukan pemasangan kateter kan kita memasukkan jelly yang tadi disemprotkan. Kadang-kadang urinnya belum bisa langsung keluar,
Sehingga kalau langsung dipasang urin bag, seolah-olah kok kayak nggak keluar-keluar. Nah, biasanya kita perlu, jadi misalnya sudah terpasang di dalam laki-laki tadi ya, sudah dipasang di dalam, kadang-kadang urinnya belum mau keluar karena tersumbat jelly. Maka kalau udah dipasang urin bag repot, harus copot lagi. Itu perlu kita sedot dulu ininya. Ini, jadi kita perlu kayak disedot, ditarik supaya sumbatan jelinya tadi bisa keluar sehingga urin bisa keluar. Seandainya kamu mau menggunakan teknik langsung ya nggak apa-apa, boleh juga. Jadi teknik kamu yang tadi langsung dipasang urin bag, langsung kateter, langsung urin bag, boleh juga nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya udah dipasang gini, ini udah sampai percabangan nih, nggak masuk, kok nggak ada urin yang keluar ya, maka dilepas dulu urin bagnya, disedot dulu kateternya. Biasanya kesumbatan jeli. Gimana, Dek? Cukup jelas ya penjelasannya ya? Jelas, dokter. Terima kasih banyak, Ya, dokter. jadi buat Nilma, kamu boleh menggunakan langsung dipasangin urin bagnya juga boleh. Kalau misalnya nggak dipasangin urin bagnya, kamu harus siap menggunakan apa tadi? Bengkok boleh, atau kayak penampungan urin sementara boleh. Tadi ada lagi satu lagi kayaknya yang mau nanya. Siapa ya? Izin bertanya, dok? Boleh, boleh. Satu lagi lah. Kan saya Ikhlas Taufik, dok. Izin bertanya, dalam setiap pemasangan kateter itu apakah dilakukan anestesi, dok? Oh, tidak. Jadi tidak perlu kayak disunat, di blok, gitu tuh nggak perlu. Pada jelly yang tadi saya sebutkan, silokain jelly, itu sudah terkandung zat anestetik lokal. Jadi, yang ada ini, kayak jelly ini, nah, kalau yang ini, kayak jelly ini hanya pelicin saja, tidak mengandung anestetik, ya. Tetapi kalau yang sudah sepaket tadi yang saya sebutkan, yang bermerek silokain jelly, itu dia sudah mengandung lidokain. Kamu nggak perlu di blok untuk orang pasang kateter, nggak usah. Cukup ya? Oke, baik. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi cukup jelas. Kemudian kalian silahkan latihan sendiri mandiri. Ya di tengah pandemi ini diharapkan kita improvisasi juga ya, kita juga sedang mengalami masa-masa sulit ya, tapi kalian jangan patah semangat, tetap belajar, tetap berjuang. YouTube banyak ya, belajar tidak hanya kalau gurunya belum sempat ngajarin, kalian boleh searching online dengan metode apapun, sekarang terbuka lebar ya. Belajar tidak harus di kampus gitu ya, jadi kamu bisa banyak sumber-sumber. Nah, pada sesi expert session seperti ini ya, kalau memang betul-betul ada yang tidak dimengerti, apapun itu, bisa nanti ketemu dokter penyakit dalam, ketemu dokter ortopedi, ketemu dokter bedah, silakan ditanyakan. Ya, mohon maaf bila tadi agak terlambat, ada satu dan lain hal kekurangan pada sesi kita kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dok. Terima kasih, dok. Ica tutupin pintunya, nggak bisa.